Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Ilmu. Dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Kali ini akan membahas tentang gambaran dan kondisi alam barzah. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua orang. Sahabat Galeri Ilmu, berikut ini sedikit penjelasan mengenai kondisi alam barzah. Kebenaran dari cerita ini hanya Allah lah yang maha mengetahui. Makna harfiah dari kata barzah adalah penghalang di antara dua hal. Dari sudut pandang agama, barzah adalah masa yang menyelah antara kehidupan dunia dan akhirat, yang dimulai setelah kematian dan berakhir kebangkitan. Allah dengan kekuasaannya menciptakan Adam dari tanah dan mengajarinya nama-nama segala sesuatu. Mengagungkan posisinya dengan memerintahkan para malaikat bersujud di depannya. Dia membuat tempat tinggal untuknya di surga, menurunkannya ke bumi dengan maksud menyelesaikan tujuan penciptaannya. Dalam hal ini tempat tinggal pertamanya adalah surga, yang kedua adalah dunia, yang ketiga adalah barzah, dan yang keempat surga lagi. Tempat tinggal pertama keturunannya adalah perut ibu, yang kedua adalah dunia, yang ketiga adalah barzah, dan yang keempat bisa surga atau bisa neraka. Allah memberikan fungsi yang sesuai untuk setiap tempat tinggal dan menyebut dunia ini ladang tempat bercocok tanam. Dia menganugerahkan kebaikan besar bagi manusia dengan mengutus para rasul untuk membimbing dan memberitahu manusia perbedaan antara yang benar dan yang salah. Orang-orang yang mengikuti ajaran para nabi disebut orang-orang yang beriman, dan yang mereka yang tersesat disebut kafir. Waktu jeda antara kematian dan kebangkitan disebut barzah. Selama periode ini, seorang yang beriman merasa bahagia, sementara orang kafir mengalami azab. Pahala dan hukuman yang sebenarnya akan diberitahukan pada hari pengadilan setelah waktu perhitungan. Wallahu a'lam. Kubur dapat merupakan taman surga atau neraka. Wahai manusia, jadikanlah kubur kalian sebagai taman surga dengan melakukan amal kebajikan. Jangan jadikan kuburan kalian sebagai lubang neraka dengan melakukan perbuatan jahat. Dari ajaran Nabi telah jelas bahwa setelah orang wafat, dia tetap hidup kendati kehidupannya berbeda dengan kehidupan kita. Nabi bersabda bahwa tindakan mematahkan tulang tubuh orang yang meninggal menyebabkan dia merasa sakit, sama sakitnya dengan orang yang hidup. Suatu hari Nabi melihat Amr bin Hazm bersandar pada sebuah kubur. Beliau melarangnya karena itu mengganggu orang-orang yang ada di dalamnya. Ketika seorang meninggal, dia dikirimkan dari dunia ini ke alam barzah. Bagaimanapun caranya, apakah jenazah diletakkan di dalam kubur atau dikeramasi, dia tetap memiliki daya dan memahami dan mengerti. Nabi bersabda, ketika jenazah dimasukkan ke dalam keranda dan orang-orang mengusungnya ke pemakaman, jika seorang yang soleh, dia meminta mereka membawanya secepat mungkin, dan jika jenazah itu orang yang pendosa, dia mengutuk keadaan buruk yang disiapkan untuknya dan bertanya hendak dibawa kemanakah dia. Juga diberitakan dari Nabi bahwa kecuali manusia, makhluk lain mendengar jeritan orang mati. Jika seseorang mendengar jeritan itu, pastilah dia akan pingsan. Waktu jeda antara kematian dan hari kematian disebut barzah. Secara harfiah, barzah berarti halangan atau rintangan, karena periode ini adalah penghalang antara kehidupan dunia dan akhirat. Sahabat Galeri Ilmu, karena manusia umumnya menguburkan jenazah, maka hanya kata kuburan yang disinggung dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan kebahagiaan
atau hukuman di alam barzah. Hal ini tidak berarti bahwa mereka yang dikeramasi atau dilempar ke sungai tidak hidup di alam barzah. Pahala dan hukuman berkaitan dengan jiwa. Perlu juga diingat bahwa Allah adalah Maha Kuasa sehingga Dia mampu mengumpulkan partikel-partikel yang tersebar untuk disatukan dan dihukum. Menurut sebuah hadis, seorang yang penuh dosa ketika sedang sekarat menganjurkan anak laki-lakinya mengkremasi tubuhnya setelah ia mati, lalu menaburkan separuh abunya di udara dan menghanyutkan separuh yang lainnya ke laut. Sahabat Galeri Ilmu, setelah itu dia memperlihatkan rasa takutnya bahwa Tuhan akan memulihkan dia menjadi hidup lagi. Meskipun tindakan pencegahan telah dia lakukan demi keselamatannya, dia takut Allah akan memberinya hukuman yang lebih memilukan dari hukuman yang ditanggung manusia lainnya. Ketika meninggal, anak laki-lakinya melaksanakan anjuran ayahnya. Tapi Allah kemudian memerintahkan laut menyatukan semua partikel yang ia kandung. Lalu melakukan hal itu, demikian juga udara menaati perintah Allah, mengumpulkan bagian-bagian yang ia kandung. Allah lalu mengumpulkan semua partikel dan menghidupkannya dan bertanya kepadanya mengapa dia mewasiatkan hal yang demikian. Dia mengaku bahwa dia melakukan hal itu karena takut terhadapnya. Dialah yang paling maha mengetahui. Allah mengampuni orang yang takut kepadanya. Sahabat Galeri Ilmu, dari hadis berikut jelaskan bahwa orang-orang yang beriman di alam barzah bukan saja saling mengunjungi satu sama lain, tapi juga menanyakan orang-orang yang baru masuk tentang keadaan kawan-kawan mereka. Said Ibnu Jubair berkata, ketika seorang meninggal, anggota keluarganya di dalam barzah menyambutnya dengan cara yang sama seperti orang yang hidup di dunia ketika pulang dari negeri asing. Sabit Babani berkata, ketika seorang meninggal, keluarganya di alam barzah yang sudah meninggal duluan mengelilinginya dan merasa jauh lebih senang bertemu dengannya daripada yang dirasakan seorang manusia yang hidup di dunia sewaktu menerima seseorang saat menerima kepulangannya dari negeri asing. Qais Ibnu Qabisah menyatakan, pada suatu kesempatan Nabi menjelaskan bahwa seorang kafir dapat berbicara kepada orang yang meninggal. Seorang bertanya kepada beliau, apakah orang mati dapat berbicara satu dengan yang lainnya? Nabi mengiyakan dan menambahkan, mereka juga saling mengunjungi satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.